Dari tadi tidak pernah menyebutkan kuat. Kuat itu sebagai apa di rumah? Saya tidak tahu, Mulia. Keterangan Susi ART-PC diancam hakim mau dipenjara gara-gara ketahuan bohong. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Masih berlanjut kasus tentang kasus Brigadir J ini. Dan sekarang, ini akhirnya guys, yang kita tunggu-tunggu. Ini keterangan Susi si milik itu tentang kegiatan-kegiatan dari pada majikan-majikannya gitu. Dan ini nih lucu banget. Bahkan hakim tuh gemes gitu sama si Susi ini. Nah, jadi Let's Go bahas apa tentang keterangan Susi yang itu tuh merasa bohong gitu. Hakim tuh ini orang ini kayaknya bohong terus deh gitu. Dan juga framing-framing Susi untuk bisa menyelamatkan PC dan juga Ferdy Sambo gitu. Susi ini kalau ditanya tuh kadang-kadang jaka sembung bawa golok ya gitu. Dan Eliezer ini yang ketawa lihat keterangan Susi gitu. Nah, ada apa sih petunjuk-petunjuk dari keterangan Susi ini? Tanpa berlama-lama lagi, let's go kita bahas. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Susi ini adalah itu saksi atau kunci penting dari motif kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini. Karena apa? Karena ART di rumah PC yang udah lama nemenin PC kemana-mana. ART itu walaupun diam-diam baik, kupingnya gosipnya itu dengar tuh. Kalau mau tahu gosip-gosip tentang majikan-majikan, suruh para ART di komplek ngumpul. Tanyain satu-satu, kamu tahu nggak majikan saya ternyata bawa cowok lu? Nah, Susi ini harusnya orang yang sangat tahu apa yang terjadi dengan PC. Nah, kemungkinan bahwa PC itu kalau memang rumor-rumornya benar bahwa PC ini kan hubungan sama suaminya kan kurang akrab ya. udah nikah lama, rumor-rumornya sama suaminya kurang akrab gitu. Nah, apakah Susi ini sebagai salah satu asistennya PC kalau si Ferdy Sambo, si FS ini punya KM, harusnya PC ini punya si Susi. Nah, apakah Susi ini tahu bahwa PC ini kadang-kadang kalau ke rumah itu bawa-bawa cowok? Nah. Apakah Susi ini tahu kebiasaan PC yang diam-diam bilangnya, ini siapa, Bu? Ini tukang ledeng. Tapi kok ganteng ya? Nah, apakah Susi tahu seperti itu? Nah, di sini ada beberapa cuplikan video dari keterangan Susi ya. Sejak kapan Ibu pindah ke Saguling? 2021. 2021 bulannya? Saya lupa. Cepat sekali saudara mengatakan lupa. Ini pertanyaan saya pelan-pelan loh, bukan ngejar saudara loh. Sejak kapan? Sejak sesudah Lebaran. Kenapa saudara Putri pindah? Saya tidak tahu itu. Tidak tahu atau tidak mau tahu? Apakah saudara Ferdy Sambo juga ikut pindah ke Saguling atau tetap di Jalan Bangka? Pindah ikut ke Saguling. Yang ini saudara cepat jawabnya. Yang tadi jawabnya lupa. Mana yang benar saudara disumpah loh? Nah, gimana? Majelis hakim aja ribet loh. Majelis hakim itu bertanya sama Susi apakah, saya mulai kerjanya tuh kayak baru kerja gitu. Bulan apa kamu kerja? Nggak tahu, Pak. Us. Kenapa kamu cepet-cepet? Saya kan nanyanya pelan-pelan. Kok kamu cepet-cepet? Ya gimana? Nggak syok ya? Hakimnya buset nggak mikir langsung ngomong nggak tahu ya. Dan setelah dipaksa bahwa baru dia ngomong setelah Lebaran. Nah, setelah Lebarannya berarti harusnya sih kamu ingat Lebaran tahun lalu tuh kamu di mana gitu. Lebaran tahun lalu tuh bulan apa gitu. Masa kamu nggak bisa ingat? Sekitaran-sekitarannya kan bisa ingat. Dan juga dari sini majelis hakim pun juga banyak pertanyaan-pertanyaan bahwa PC kan ini pindah ke Saguling, ke rumah Saguling. Kamu tahu nggak kenapa PC pindah? Nggak tahu, Pak. Gitu. Kamu nggak tahu? Apa kamu nggak mau tahu? Gitu. Dia bilangnya saya nggak tahu, Pak. Gitu. Masa nggak nanya, Bu? Bu, kita pindah. Susi, kamu siapin barang-barang. Abis ini kita pindah ke Saguling. Ya, Bu. Masa nggak tanya? Oh, kita pindah, Bu. Kenapa kita pindah, Bu? Karena rumahnya lebih besar kah? Karena ada dinas gitu? Atau karena apa gitu? Ini kan apalagi PC ini kan yang kita kenal, yang kita tahu ya, framingnya di masyarakat itu bahwa PC ini orangnya humble dan juga memanjakan para bawahannya. Susi ini let's go rasa pasti akrab juga sama PC. Nggak mungkin PC ini sama Susi ini nggak pernah ngobrol gitu loh. Apalagi kalau kadang-kadang kalau keluar Susi ini diajak sebagai asisten gitu loh. Pasti pernah lah ngobrol gitu. Susi, kamu tolong siapin barang-barang, kita bakal pindah ke Saguling ya. Oh gitu, kenapa Bu kita pindah? Lah saya juga nggak tahu. Kenapa kita pindah ya? Masa PC jawab kayak gitu? Ini kan aneh sih. Dari keterangan ini logikanya Let's Go ini nggak masuk akal. Dia pasti tahu sesuatu nih, cuman nggak mau ngasih tahu aja. Bahkan sampai majelis hakim pun bilang, kamu nih kalau
saya nanya Ferdy Sambo itu tinggal di rumah Saguling sering apa enggak, kamu jawabnya lama. Tapi ketika jawab yang hal-hal nggak penting tadi, kamu jawabnya cepet gitu. Padahal kan kegiatan Ferdy Sambo dan PC itu kan kegiatan sehari-hari yang dilihat sama Susi. Susi bilang, Ferdy Sambo sering nginep gitu. Oke, jam berapa dia nginep? Saya nggak tahu, Pak. Lah, dari mana kamu tahu dia sering nginep? Dari kalau Pak Sambo nginep itu tidurnya di kamar saya, Pak. Loh. Enggak, itu bercanda ya. Ya, bener juga Pak Hakim ya. Dari mana kamu tahu kalau Sambo sering nginep sama di Saguling kalau kamu nggak tahu jam berapa dia pulang gitu? Dia bilangnya karena pagi-pagi udah ada Pak Sambo gitu di rumah gitu ya. Ya tuan rumahnya ya pasti ada lah di rumah. Langsung kapan Sambo biasanya keluar itu? Kalau ada tugas, Pak. Tugas apa? Kerja, Pak gitu. Bertugas ke kantor gitu. Dia bilang, jam berapa tugas ke kantor? Saya nggak tahu, Pak. Lah, ini juga Let's Go nih di sini aneh ya. Kenapa? Karena sekitaran ini yang bener. Kalau Let's Go kerja jadi pembantu ya, jadi pembokat, jadi PC. Kan Let's Go lihat, Pak, jam berapa biasanya Bapak ini kerja? Nah, sebelum Bapak kerja, apa yang harus saya lakukan? Pasti apa? Siapin sarapan untuk Bapak atau Ibu. Nah, atau kan siapin apa nih? Misal pembantu pembokat nggak nyiapin apa-apa. Saya nggak tahu, Pak. Soalnya seharian sih saya tidur di kamar ya gitu. Saya nggak tahu Bapak keluar jam berapa. Saya nggak masakin sarapan juga. Yang nyetrika baju udah Brigadir J. Yang nganterin anak sekolah udah Bribka RR. Yang nganterin makanan-makanan ke sekolah anaknya, yang nyiapin bekal udah Baradae. Nah, saya nggak ada kerjaan, Pak. Apa kayak gitu? Nah, ini Susi ini lucu ya menurut Let's Go keterangannya. Masa dia nggak tahu sekitaran jam berapa bosnya kerja gitu? Menurut saya, Pak, mungkin sekitar jam 9, jam 10-an. Karena pas saya harus masak sarapan sebelum Bapak berangkat. Saya harus siapin kopi sebelum Bapak berangkat. Nah, itu logikanya ya menurut Let's Go. Pertama saya nyampe sana adanya Om Kuat. Soalnya Om Riki pulang sama anaknya ibu yang pertama ke Jakarta. Oh, saudara Kuat. Cuman ada saudara Kuat. Riki tidak ada. Siap, Mulia. Dari tadi tidak pernah menyebutkan Kuat. Kuat itu sebagai apa di rumah? Saya tidak tahu, Mulia. Saudara tidak tahu. Pada saat saudara masuk bekerja, Siap, Mulia. sering melihat saudara Kuat. Dan nggak cuman itu, bahwa Baradae pun itu ketawa loh dengar kesaksian Susi gitu. Baradae sekarang udah justice kolaborator ya, dan Baradae ini dari pengacaranya selalu bilang bahwa Baradae ini adalah tumbal. Dia tuh alat yang digunakan untuk membunuh Yosua. Padahal Eliezer ini tidak tahu sama sekali rencana pembunuhan ini. Nah, seharusnya kunci di sini adalah Susi. Apakah benar bisa menguatkan alibi bahwa Baradae ini adalah tumbal? Sewaktu ditanya bagaimana Susi pertama kali bekerja, dia bilang waktu dia udah bekerja itu yang sudah ada di sana itu adalah KM gitu sama Om Riki gitu. Jadinya si KM ini si Om Kuat gitu dia bilang. Nah, majelis hakim tanya, oh Om Kuat, akhirnya disebut juga nama Kuat Ma'ruf ini. Kamu tahu Kuat Ma'ruf itu sebagai apa? Nah, ditanya sama majelis hakim. Susi jawabnya aneh, dia bilang nggak tahu Pak Hakim gitu. Lah, nggak tahu? Kamu nggak tahu Kuat sebagai apa? Nggak tahu karena saya baru masuk sudah ada Om Kuat. Saya kira dia sebagai patung arca di sana. ini lucu ya, maksudnya masa nggak tahu kamu kerja di rumah gitu, di perusahaan lah, nggak di perusahaan, di rumah juga ya kan, yang ada kan, oh ini Bang Yosua, ini ajudannya dari seragamnya kelihatan. Nah, ini Bribka RR, pasti polisi juga nih, dari seragamnya kelihatan. Nah, ini Om Kuat, waduh, ini siapa nih gitu? Ada orang badannya besar, tinggi, kulitnya agak gelap, oh ini genderuwo nih. Ini penunggu rumah PC bagaimana nih? Loh. Ini kan kenapa bisa nggak tahu ya? Apa jangan-jangan selama ini Susi ini ngira Kuat Ma'ruf ini cuma bisa dilihat sama dia aja, sama orang-orang indigo. Ini kurang ajar. Nggak kurang ajar ya, maksudnya kok bisa nggak tahu itu loh, Kuat ini kerjanya sebagai apa di situ? Ini aneh sih menurut Let's Go. Ini bener-bener total aneh, total aneh gitu menurut Let's Go ya. Ini yang bikin Eliezer tuh ketawa ya, gila nih Susi nggak di briefing apa gimana nih? Ini kan, iya, tapi Let's Go memaklumi juga ya bahwa Susi ini kan Let's Go pernah bahas tentang Susi ART ini, bahwa Susi ini orang yang dari kampung. Karena biasanya ya, ini biasa ya, ini nggak stereotip, ini nggak menjelekkan suatu pekerjaan.
biasanya kan orang dari kampung itu kan memang kerjanya sebagai pembantu rumah tangga ataupun asisten rumah tangga lah. Nah, biasanya pembantu-pembantu rumah tangga ini orangnya dari kampung apa? Jujur dan susah untuk berbohong, ditekan gitu. Nah, sebelum dia menjadi saksi di persidangan, kita tuh nggak pernah lihat Susi ini diwawancarai satu kali pun sama awak media. Dan bahkan kita nggak tahu Susi ini di mana. Udah 3 bulan ini, selama 3 bulan ini, curiganya bahwa Susi ini masih tinggal sama PC. Nah, apakah Susi ini di bawah ancaman, tekanan PC dan FS, geng, untuk ngomong sesuai apa yang dia omongin, yang PC sama FS ini inginkan gitu. Takutnya kan seperti itu. Apa, saya tahu kamu dari kampung, saya tahu kampungmu di mana, saya tahu orang tuamu siapa. Kalau kamu tidak mengikuti skrip dari saya habisi seluruh orang di kampung kamu. Nah, bisa jadi. Kampung kamu di Angker Batu kan? Lu. Itu kampung Jelangkung ya? Lu nggak. Jadi, takutnya kan seperti itu ya. Makanya, pas saat Susi ini jawab pertanyaan Yang Mulia Hakim, Let's Go ngerasa bahwa saat dia menjawab cepat, itu berarti dia sudah pernah ikut briefingan atau apa namanya ya? Simulasi. Jangan-jangan nih, dugaannya, Susi ini pernah disimulasi di sebuah persidangan. Ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab dan ditanyakan oleh majelis hakim. Jadi Susi ini kayak ngapalin jawaban dia. Oh, pada saat majelis hakim itu menjawab beberapa pertanyaan yang Susi sudah hafal, dia jawabnya cepat itu. Kapan kamu mulai kerja? Bulan apa? Nggak tahu, Pak. Nah, ini saya pernah dengar nih, Pak. Saya pernah disuruh Ibu PC nih simulasi jawaban gini. Nah, bisa jadi kan? Bisa jadi. Tapi pas ketika pertanyaannya tidak ada di skrip, kamu Kuat Ma'ruf sebagai apa? Waduh, ini nggak pertanyaan di skrip. Tapi saya udah tahu sih dia sebagai supir. Tapi kan saya nggak di briefing. Jadi jawabnya nggak tahu, Pak. Bisa jadi kan? Nah, ini kecurigaan Let's Go ya. Kenapa? Kenapa Susi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat cepat tanpa berpikir? Itu pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting-penting banget gitu. Tapi ketika pertanyaan-pertanyaan majelis hakim yang seharusnya dia bisa jawab, yang nggak cuma Susi ya. Kita aja yang nggak kenal sama PC sama FS aja bisa jawab loh. Kuat Ma'ruf sebagai apa? Saya, Pak, sebagai supir gitu. Kuat Ma'ruf sebagai apa? Saya, Pak, sebagai pesugihan. kan kita bisa jawab ya gitu. Ini aneh sih. Di sini total keanehan yang Let's Go rasakan ya. Dan majelis hakim pun bilang bahwa saksi kamu nih kalau berbohong ya, itu kamu bisa tindakan bisa kena tindakan pidana gitu kalau kamu berbohong, karena kamu udah bersumpah itu, kamu udah bersumpah atas nama Tuhanmu. Kamu kalau sampai ketahuan berbohong, kamu bisa kena pasal pidana. Nah, jangan lupa menurut hukum yang berlaku bahwa saksi itu disumpah, dan kalau berbohong bisa terkena hukuman pidana. Tapi kalau terdakwa alias pelaku itu tidak disumpah sama sekali. Kenapa? Karena dia udah membunuh, dia udah bohong gitu. Jadi mau dia bohong kayak, mau dia gimmick kayak, mau dia tiba-tiba lagi di persidangan tuel kintil kayak dilakukan PC. Itu ya, itu udah terdakwa. Namanya juga terdakwa apa? Ya, terdakwa kan orang yang melakukan kejahatan ya. Apa yang dia takutin lagi? Cuman bohong doang. Dia nggak takut bohong. Dia udah bisa ngebunuh orang loh. Bohong kan dosa kecil buat mereka. Nah. Jadi menurut kalian gimana nih tentang kecurigaan Susi ini? Harusnya Susi bisa memberikan pernyataan yang lebih jelas lagi ya untuk mengetahui apa sebenarnya motifnya. Nah, apa sebenarnya hobi-hobi PC ini? Apa memang PC ini hobinya goda-godain ajudan baru apa gimana? Harusnya sih Susi tahu ya dan pernah dengar-dengar gitu. Kalau PC kan pasti kalau curhat-curhatnya paling sama, kalau nggak pembokat mungkin sama siapa gitu. Pasti Susi juga pernah lihat lah apa yang dilakukan PC sama Yosua. Apakah pernah PC itu goda-godain Yosua gitu? Apakah KM itu pernah ngendap-ngendap masuk kamar PC? Kalau sampai Susi tahu bahwa FS ini jarang pulang, beberapa kali nggak pulang, ataupun FS ini sebagai majikannya beberapa kali tindakan-tindakannya di rumah itu mencurigakan gitu, hobi-hobinya. Nah, harusnya kan Susi juga tahu ya apa kebiasaan-kebiasaan yang mengarahkan PC ini melakukan motif tindakan pemfitnahan, pelecehan terhadap Yosua. Nah, komen aja di bawah menurut kalian gimana nih? Seru banget ya? Ini Let's Go seru banget ya kalau udah saksi-saksi yang lain ya, POV-nya dari Kuat Ma'ruf, Susi, Bribka RR. Let's Go seru banget ngerasa bahwa wah ini orang-orang ini seru banget karena
mereka ini yang kayaknya tuh harusnya sih orang-orang yang polos, tapi dipaksa buat bohong. Jadi bohongnya ketahuan banget gitu. Jadi thank you banget yang udah nonton. Komen aja pendapat kalian di komentar di bawah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Makasih banyak yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip Nah, memiliki